Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan Bapak untuk melanjutkan materi minggu lalu. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi mengenal topologi jaringan sehingga berapa banyak komputer yang terhubung serta dampak terbatas. Ada kompetisi dasar yang harus kalian ketahui, yaitu mengenal topologi jaringan sehingga berapa banyak komputer yang terhubung serta dampaknya terbatas. Untuk dapat mengenal topologi jaringan, kalian akan terlebih dahulu mengidentifikasi topologi jaringan, terus menyebutkan macam topologi jaringan, terus menyebutkan kelebihan dan kekurangan berbagai macam topologi jaringan. Dari ketiga ini, maka kalian akan mengenal topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Tiap topologi jaringan akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan dalam proses maintenance-nya. Setiap topologi jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangan. Maksud dari topologi jaringan adalah jika kita ingin membuat suatu komputer yang terhubung dari beberapa komputer, kita harus mempunyai suatu cara, atau istilah lain adalah kita akan membuat suatu rancangan. Contohnya kalian bisa lihat pada laboratorium komputer, itu menggunakan topologi jaringan. Topologi jaringan yang digunakan di laboratorium komputer adalah menggunakan topologi star, di mana komputer terpusat pada suatu alat yang bernama switch atau hub. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan memberikan beberapa macam topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring adalah setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer, atau lebih berbentuk lingkaran. Itu disebut dengan topologi ring. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Topologi ring mempunyai karakteristik sebagai berikut. Lingkaran tertutup yang berisi node-node, sederhana dalam layout, sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision. Collision ini artinya tertabraknya data, sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection yang lebih sederhana. Masalah yang sering terjadi sama dengan topologi bus. Biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. Kelebihan topologi jaringan ring sebagai berikut. Dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data yang dikirim mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirim pada selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Untuk membangun dengan topologi ini lebih murah bila dibandingkan dengan topologi star. Mudah untuk membangunnya. Semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Adapun kelemahan topologi jaringan ring adalah yang pertama, apabila terjadi kabel yang putus. Apabila terjadi kabel yang putus, kalian bisa lihat di sini ada topologi ring gambarnya. Apabila terjadi kabel yang putus di sini, maka semua komputer tidak akan dapat digunakan. Itulah kelemahan dari topologi ring. Yang kedua, sulit untuk mengembangkan jaringan ke arah yang lebih luas. Artinya tidak bisa lebih luas lagi. Itu kelemahan dari topologi ring. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus tersusun rapi seperti antrian yang menggunakan hanya satu kabel coaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, Bus Network Connector.
dan kedua ujung kabel coaksial harus diakhiri oleh terminator. Setelah materi topologi bus, kita akan mempelajari jenis-jenis kabel ya. Tapi sebelumnya kalian akan memfinishkan dulu materi tentang topologi bus. Nah, ini adalah gambar topologi bus. Bentuknya seperti ini. Adapun kelemahan dan kelebihan dari topologi jaringan bus adalah sebagai berikut. Dari kelebihan topologi bus, harga lebih murah dibandingkan dengan topologi star karena kabel yang digunakan lebih murah. Pada jaringan dengan topologi ini tidak dibutuhkan konsentrator. Adapun kelemahan topologi jaringan bus, sering terjadi tabrakan file data yang dikirim atau collision tadi. Untuk mengembangkan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Itu adalah kelebihan dan kelemahan dari topologi bus. Kita lihat bentuk dari topologi bus. Nah, seperti ini ya. Ini adalah jenis kabel coaksial. Kalau kalian pernah menyentuh kabel antena, itu hampir mirip. Atau kabel alat musik gitar. Nah, itu jenis kabel coaksial. Jadi pinnya itu hanya satu. Nah, di sini ada yang namanya BNC, Bus Network Connector, atau alat penghubung kabel. Kabel ini berbentuk panjang, persegi panjang, nanti terhubung oleh letter T yang bernama BNC ini, lalu menuju ke komputer. Nah, ini jenis topologi bus. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke suatu hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub yang menjadi pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Nah, jenis topologi star itu yang biasa digunakan di laboratorium komputer. Kalau kalian melihat di laboratorium manfaat, itu ada alat yang namanya switch. Nah, itu penghubung komputer satu dengan yang lainnya. Topologi star mempunyai karakteristik sebagai berikut. Setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Node ini kita istilahkan titik ya. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Central node maksudnya titik sentral yang ada di switch atau hub. Jika suatu kabel terputus, lainnya tidak terganggu. Artinya jika kabel di sini terputus, maka komputer yang ini tidak akan terganggu, hanya dia saja. Dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menangani satu traffic node. Biasanya digunakan kabel UTP, Unsealed Tweeted Pair. Nah, ini gambar dari topologi star. Kelebihan topologi star sebagai berikut. Jaringan mudah untuk dikembangkan. Artinya kalau kita akan menambah komputer lagi, itu akan mudah. Tinggal hanya menambahkan kabel yang ada di switch. Jika terdapat salah satu kabel yang menuju node putus, tidak akan mempengaruhi jaringan pada keseluruhan. Artinya kalau di sini kabel ada yang putus, komputer-komputer yang lain tidak akan terpengaruh. Kontrol manajemen lebih mudah karena semuanya terpusat ke suatu titik pusat atau server. Nanti di sini terhubung ke server dari hub. Kelemahan topologi jaringan star. Jika sentral konsentrator rusak, semua komputer dalam jaringan tidak dapat berfungsi. Jika di sini rusak, maka semua tidak akan berfungsi, alias tidak akan terhubung. Bila pengiriman data secara bersamaan, waktunya dapat menjadi collision. Nah, untuk teknologi yang kelemahan ini, itu menggunakan teknologi yang lebih lama. Untuk sekarang, jenis-jenis switch atau hub itu sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih, jadi tidak akan terjadi collision. Makanya hampir seluruh perusahaan, sekolah atau lembaga-lembaga itu menggunakan jenis topologi star, dan ini banyak yang digunakan oleh seluruh instansi, lembaga atau sekolah. Yang keempat, topologi tree.
Topologi ini biasa disebut sebagai topologi tree, dibangun seperti halnya topologi extended star yang dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Topologi ini dapat mensupport baik baseband maupun broadband, dan juga mensupport baik contention maupun token bus access. Kelebihan topologi tree sebagai berikut: mudah dikembangkan, semua data perusahaan dapat terpusat menjadi suatu area kerja. Kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Adapun kelemahan topologi tree sebagai berikut: dapat terjadi tabrakan atau collision bila terjadi putusnya kabel pada komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Ini gambar topologi jenis tree. Nah, kelemahannya dapat menjadi tabrakan data collision. Jika di sini putus kabel, di sini putus kabelnya, komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Maka di bawahnya ini tidak bisa digunakan jika putusnya di sini. Tuh. Ini jenis topologi tree. Oke. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi topologi, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menulis di Classroom atau e-learning madrasah, ya, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian kurang jelas. Oke, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.